Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda Sobat Muwardi. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Masai Rukna, spesialis anak dalam acara Muwardi Asah Asuh Asih Anak Sehat Anak Hebat, Anak Sehat Indonesia Hebat. Dalam rangka peringatan Hari Congenital Heart Disease Awareness Week 14 Februari yang telah diresmikan oleh CDC pada tanggal 7 sampai 14 Februari tahun 2017, kita peringati sebagai Hari Congenital Heart Disease Awareness Week dalam rangka meningkatkan kewaspadaan kita untuk deteksi dini anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Ayah Bunda Sobat Muwardi, penyakit jantung bawaan merupakan penyakit yang sudah ada sejak lahir dan perlu kita lakukan deteksi dini karena untuk meningkatkan peluang anak mendapatkan penanganan dan terhindar dari berbagai komplikasi jangka pendek. Seperti apa deteksi dini penyakit jantung bawaan pada bayi dan anak, kapan perlu dilakukan? Pada pagi hari ini telah hadir bersama saya dua narasumber kami, konsultan jantung anak dari Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi. Yang pertama ada Dr. Sri Lilianti Wijaya, Halo. spesialis anak konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Selamat pagi Ayah Bunda. Terima kasih atas kehadirannya, Dok. Dan ada narasumber yang kedua, telah hadir Dr. Bagus Artiko, Ya. spesialis anak konsultan, magister kesehatan. Ya, selamat pagi semuanya. Beliau berdua merupakan konsultan jantung anak di Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi yang siap melakukan pelayanan jantung anak kepada ayah bunda sobat Muwardi sekalian. Mungkin sebelum memulai sesi nanti diskusi tanya jawab, ayah bunda bisa mencantumkan pertanyaan di kolom chat yang akan kita tayangkan secara langsung di Facebook ataupun Instagram rsud.muwardi. Mungkin dari narasumber kita terlebih dahulu, mungkin Dr. Lili bisa menyampaikan sedikit informasi mengenai screening atau deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih. Baiklah, supaya mempersingkat waktu, saya langsung aja untuk bahwa penyakit jantung bawaan ini merupakan kelainan struktural sejak lahir, didapat sejak lahir. Jadi dengan akibatnya akan terjadi perubahan hemodinamik dan angka kejadiannya itu masih lumayan tinggi, antara 8 sampai 1000 kelahiran hidup. Dan penyebabnya biasa rata-rata karena oleh adanya infeksi dalam kandungan seperti TORS, atau oleh karena radiasi, atau terpapar dengan asap rokok, atau oleh karena ada ada mutasi gen, atau ada bawaan penyakit kronik yang diderita oleh ibunya sendiri, seperti diabetes mellitus, lupus. Jadi tapi masih banyak lagi hal-hal yang masih kontroversi penyebab dari PJP ini. Iya, betul dong. Jadi memang PJP ini banyak yang bisa menyebabkan anak jadi resiko PJP ya, Dok ya? Iya. Mungkin tadi kan dokter sudah menyebutkan seperti infeksi ya, infeksi kongenital, kemudian misalnya ibunya sakit diabetes mellitus, gitu-gitu ya, Dok ya? Iya. Mungkin dokter bisa lebih cerita nggak ke yang lain? Apa waktu ibu hamil sebenarnya bisa tahu nggak sih, Dok, kalau sudah ada sakit jantung nggak nih anaknya? Ya, jadi ya kita bisa melalui screening ya, screening awal di dalam intrauterin. Itu bisa kita screening di triwulan pertama, Dokter Tiko, dengan fetal echo. Ya, fetal echo ini siapa yang melakukan? Itu bisa dari Opsin, bisa dari dokter anak. Teman-teman sejawat kita kan sudah ada yang sudah pakarnya echo fetal. Sekarang udah ada beberapa pakar echo fetal ya, Dok ya, dari konsultan anak, ada yang konsultan fetal echo. Ya. Dari Opsin juga ada ya, Dok ya? Iya, ada Opsin tuh konsultan fetal maternal. Dokter Tiko passion nggak dengan echo fetal? Kalau saya sabaran, soalnya dia selalu berubah-berubah, anaknya kan bergerak di dalam. Nanti mungkin Dokter Lutna ya, kalau sudah konsultan. Iya, jadi pada triwulan pertama itu bisa terdeteksi. Kemudian ya itu perlu kesabaran karena dia akan berubah-berubah posisi. Jadi tidak seperti kalau pada echo kan kita cuma posisi di dada aja, terus dia akan berubah dan kita cari. Iya. Gitu kira-kira. Jadi screening yang lainnya selain fetal echo, itu kita bisa screening sebenarnya kalau setelah lahir. Setelah lahir, segera setelah lahir kita bisa screening dia dengan
memakai pulse oximetry yang dilakukan di 24 jam ya, 24, atau sebelum bayi dipulangkan. Nah, itu bila didapatkan perbedaan saturasi, kita pakai pulse oximetry. Ini sangat sederhana, murah, dan kapan saja kita bisa lakukan. Ini gambarnya bisa dilihat ya, ini adalah gambar pulse oximetry yang kita posisikan pada tangan kanan dan kaki. Tangan kanan. Mengapa harus tangan kanan? Karena kita tahu anatomi daripada jantung, tangan kanan itu disuplai oleh arteri subclavia kanan, dan yang tangan kiri suplai subclavia kiri. Sangat masih terlalu dekat dengan PDA-nya. Jadi kalau dasar prinsip screening ini, jangan karena ada PDA masih tetap terbuka, sehingga kita biasa mendapatkan saturasi, ada perbedaan saturasi. Jadi jangan terlalu dekat dengan PDA-nya, agak jauh. Jadi kita mengambil yang subclavia kanan, dia jauh dari PDA. Kalau subclavia kiri, dia dekat dengan subclavia. Makanya kita ambil tangan kanan, jangan tangan kiri ya teman-teman. Kemudian dengan kaki terserah aja, kaki kiri atau kaki kanan tidak masalah, ya. Nah, itu salah satunya. Kebetulan kita organisasi kecil kita ya dok ya, ya. Kita sudah mulai melatih bidan, melatih dokter-dokter di puskesmas untuk melakukan screening pada penyakit jantung bawaan yang kritis ya dok ya. Ya moga-moga bisa lancar, nanti seluruh Indonesia bisa merata, jadi kita semakin banyak pasien yang bisa kita tolong dengan lebih tepat waktu. Benar. Inilah dalam rangka Hari Awareness ini juga untuk meningkatkan kan, supaya jangan PJB itu sampai nanti baru ketahuan setelah besar. Iya. Salah satu prof kita itu dok, nanti usia 60-an baru ketahuan bahwa dia ada PJB. Iya. Kita ada guru besar kita guru juga besar di kita, sini. Ya? Ternyata baru ketahuan ada sakit jantung bawaan umur 60 tahun. 60 tahun. Nah, setelah mengalami komplikasi. Ya. Jadi ya itulah kita harus memang mengingat Hari Awareness ini setiap tanggal 7-14 Februari. Ya, untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya. Selain untuk pemeriksaan dari pulse oximetry, kira-kira pemeriksaan sederhana apa dok yang kira-kira dokter akan kerjakan untuk melakukan deteksi anak-anak dengan penyakit jantung bawaan dok? Ya, tetap penilaian gizi ya, Dokter Tiko ya. Yeah. Tetap gizi, karena bila mana terjadi gangguan tumbuh kembang anak, jangan lupa kecurigaan kita salah satu adalah PJB, tapi bukan selamanya loh, bahwa terjadi kegagalan tumbuh kembang anak itu disebabkan oleh PJB. Ada penyebab yang lain, tapi jangan lupa karena ada tempat PJB untuk terjadi tumbuh kembang, gagal tumbuh kembang. Karena kan kalau gagal tumbuh kembang pada PJB itu karena ada defek. Defek itu menyebabkan aliran ke pulmonalnya lebih banyak, sehingga ke sistemiknya kurang. Jadi sangat mengganggu tumbuh kembang. Dan selain itu, makanya di Indonesia kan bikin KMS itu ya dok ya? Iya, KIA. Mungkin dokter Lukna pernah ngisi dulu dok? Iya, ada mungkin ayah bunda sobat Muwardi bisa mengamati buku KIA KMS yang terbaru yang telah diterbitkan oleh Kemenkes ya, yang buku warna pink itu ya dok ya. Nah di situ biasanya ada bagian grafik pertumbuhan yang akan dipantau setiap bulan. Jadi kalau ayah bunda sobat Muwardi memeriksakan putra putrinya, baik itu ke puskesmas atau ke klinik ataupun ke rumah sakit, jangan lupa untuk meminta para tenaga medis mengisikan itu ya dok, untuk mempermudah dokter anak saat dikonsultasikan memantau perkembangan putra putri ayah bunda sobat Muwardi sekalian. Mungkin bentuk grafik pertumbuhannya bisa ditampilkan di slide nomor bawah bawah yang pink ya itu. Ya. Jadi ini KMS yang pink ini menunjukkan bahwa kita ketahui bahwa pada penyakit jantung bawaan itu sangat mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi kita pantau dulu, tidak semuanya PJB itu tindakannya sama waktunya. Jadi kalau memang belum saatnya, tapi kita tetap memonitoring pertumbuhannya dengan kita melihat pertumbuhannya, apakah dia datar di bawah standarnya, atau dia naik tapi masih di bawah standar, atau dia cenderung menurun. Ya, itu 3 adalah indikasi untuk kita intervensi dengan makanan yang asupan yang kalorinya tinggi, proteinnya tinggi. Ya, jadi seperti ASI, kita tahu ASI kalorinya cuma 100 cc cuma 60, atau susu formula yang biasa 100 cc 60 kalori aja rata-ratanya. Namun kalau sudah terjadi
weight filtering ini selama 3 bulan berturut-turut kita sudah pantau ternyata terjadi weight filtering, ya disitulah intervensi untuk asupan tinggi kalori tinggi protein kita berikan, ya. Jadi kita menunggu dulu sampai 3 bulan ya sebaiknya, ya 3 bulan tidak terjadi kenaikan, ada terjadi stagnasi atau malah menurun, disitulah saatnya kita memberikan intervensi nutrisi. Betul, Dok. Ya. Ini jadi kadang tuh KMS ini bisa berguna untuk kita dokter, juga berguna untuk tenaga medis di lapangan tuh, di posyandu, bidan, mungkin di petugas-petugas posyandu ya. Ketika ada tanda-tanda seperti ini, misalnya nih anak ibu menderita diukur berat badannya ternyata seperti nomor 2 atau nomor 3 ya dok ya. Mungkin bisa yang pertama langsung minta dirujuk saja ke dokter anak gitu dok ya. Iya, biar nanti di screening. Terus kemudian tanyakan, ada sakit jantung nggak? Biar nanti kita bisa ikut screening ya dok ya. Apalagi disertai dengan bawaan-bawaan lahir seperti adanya Down syndrome, sindroma-sindroma lain, itu sangat harus kita screening ya dokter Tiko, karena kita tahu pada Down syndrome itu 40-60% itu mengalami PJB. Jadi harus mutlak ya Down syndrome itu kita screening, jangan sampai tidak. Walaupun nanti sekian persennya ada yang tidak mengalami apa-apa ya, alhamdulillah. Ya, tapi kita harus screening karena angkanya masih cukup tinggi, angka kejadian untuk PJB. Betul. Benar sekali. Demikian Ayah Bunda Sobat Muardi, mungkin ada tambahan sedikit materi dari Dr. Bagus Artiko, spesialis anak konsultan medis kesehatan mengenai monitoring apa saja yang harus dilakukan pada putra-putri Ayah Bunda Sobat Muardi apabila sudah dinyatakan terkena penyakit jantung bocor atau penyakit jantung bawaan. Mungkin sedikit highlight aja dok. Pada prinsipnya sih untuk monitoring, kalau misalnya ya ada dari ayah bunda yang menonton ini ternyata anaknya ada sakit jantung bawaan, monitoringnya yang paling mudah ya jelas evaluasi tumbuh kembang, itu yang paling mudah. Kemudian kan otomatis kan pasti setiap bulan kontrol ke dokter anak ya. Tapi di antara ke kontrol dokter anak itu yang harus Anda perhatikan juga, misalnya nih anak sering mengalami sesak nafas atau ngos-ngosan ketika menyusu atau menetek, atau jangan-jangan sering kalau pada penyakit jantung biru kadang-kadang dia sering terjadi serangan biru. Itu ya dok ya, serangan biru. Kalau sering serangan biru diceritakan aja ke dokternya. Dan kita memang harus monitor baik-baik karena itu dapat menyebabkan kerusakan yang paling fatal, kerusakan di otak. Bisa terjadi abses cerebri. 3 organ yang paling sangat berbahaya adalah otak, jantung, dan ginjalnya sendiri. Jadi kita harus memberi masukan kalau terjadi serangan biru harus bagaimana tindakannya. Harus ditekuk lututnya dan sebagainya. Kita memberi arahan-arahan ke arah untuk melakukan tindakan kalau terjadi serangan biru. Kemudian selama monitoring kan tidak semuanya penyakit jantung itu sekian bulan dilakukan. Ada yang kita evaluasi dulu sampai 5 tahun kan dokter, itu seperti ASD kan. Jadi ASD itu tidak langsung dilakukan tindakan. Jadi kita monitoring dulu, kemudian kita lihat dulu apakah dia terjadi gangguan gagal tumbuh, ya. Kalau memang terjadi kita kasih intervensi dulu. Kalau intervensinya bagus, biasanya tutup sendiri dokter Tiko. Saya banyak pengalaman dengan saya setelah memberikan intervensi tinggi kalori tinggi protein, tutup ternyata. Iya, bisa. Jadi dengan kita memberi asupan yang lebih bagus kepada anak-anak dengan PJB, itu bisa nutup spontan dokter. Banyak saya dapatkan hal tersebut. Jadi di samping pertumbuhannya kita monitoring, kita juga monitoring mengenai komplikasi dari PJB. Kan tidak semuanya PJB itu kita langsung melakukan intervensi kan dokter Tiko. Jadi kita monitoring apakah dia sudah ada timbul komplikasi. 3 komplikasi yang paling sering pada PJB yaitu gagal jantung, pulmonal hipertensi, dan endokarditis infecciosa. Inilah yang kita pantau. Ya, selain itu juga kita pantau juga pemberian obat-obatan kan mempunyai efek samping. Seperti pada furosemide bisa terjadi hipokalemi. Obat-obat digoxin bisa terjadi gangguan irama jantung. Jadi emang ada baiknya jika anak bapak ibu menderita penyakit jantung dan mendapatkan obat rutin. Intinya apapun itu, ada keluhan, ada yang dirasa berbeda pada anak, ceritakan saja ke dokternya. Nanti kita akan telusuri lebih lanjut ya dok ya.
kadang-kala juga orang tua ini bertanya, dok, anak saya bisa nggak makan ini, makan ini, ya. Salah satu kita juga monitoring makanannya ya, selain kita menaikkan kalori. Jadi supaya dia tidak cepat terjadi komplikasi, ada makanan-makanan khusus, ya, seperti mengurangi daging berwarna merah, Dokter Tiko. Karena kalau dia makan daging warna merah, ternyata pada beberapa jurnal itu dapat mengakibatkan peninggian tekanan pembuluh darah di paru. Oh, jadi gampang hipertensi paru. Lebih cepat, lebih mempercepat terjadinya hipertensi, komplikasi. Kemudian kita bisa memberi makanan-makanan antioksidan tinggi seperti flavonoid dengan polifenol, itu kacang-kacangan, black coklat juga ya, bagus sebagai antioksidan tinggi, antiinflamasi, antiproliferasi, sehingga mencegah, mempercepat daripada komplikasi, terutama pulmoner hipertensi. Kemudian juga ada lagi pemberian vitamin C. Ternyata vitamin apa, Dok, yang penting untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan? Vitamin C dan vitamin D, Dr. Lukna. Vitamin C itu ternyata dia mempunyai antioksidan. Antioksidannya itu dia memperbaiki efektivitas daripada pembuluh darah sehingga meningkatkan efektivitas nitric oxide di endotel. Sehingga endotelnya itu vasodilatasi, tidak terjadi vasokonstriksi. Kemudian vitamin D sendiri dia mempunyai titik tangkap di endotel juga dan di muskular daripada, sehingga dia mengurangi proliferasi. Dan memang itu sebaiknya kita selalu memberi ya pada anak-anak PJB itu selalu memberi vitamin D dan vitamin C. Ya, sebelumnya saya akan menyapa dulu Ayah Bunda Sobat Muwardi yang sudah bergabung bersama kami live di Instagram rsud.muwardi. Terima kasih kepada Bunda Pipit Arvita. Selamat pagi Dokter Lili. Dokter, anakku Khaira dengan penyakit jantung bawaan, semoga sehat selalu Bunda Pipit. Sehat selalu Bunda Pipit. Terima kasih Ayah Bunda Sobat Muwardi yang mau mengajukan pertanyaan, silakan mengetik di kolom chat di Instagram rsud.muwardi ataupun di Facebook rsud.dr.muwardi. Nanti kita akan membahas, mengupas tuntas mengenai hal-hal yang Ayah Bunda tanyakan bersama narasumber kami. Di sini sudah ada 2 orang konsultan jantung anak dari RSUD Dr. Muwardi. Ini dari Bunda Pipit mau menanyakan, Dok nanya kalau anak ada riwayat PJB, evaluasi untuk kehamilan berikutnya untuk screening janin apa perlu ya, Dok? Nah, penting nih, Dok. Dan kalau screening ke dokter apa ya, Dok, lebih tepatnya? Terima kasih. Silakan mungkin Dokter Niko. Ya, untuk kalau misalnya ibu ada anak yang ada penyakit jantung bawaan, ada baiknya sih screening. Kalau ingin program hamil selanjutnya ya pakai program hamil yang standar ya, Dok ya. Jadi idealnya tuh memang sebelum hamil itu kita periksa untuk infeksinya, toksoplasma, rubella gitu. Kemudian jika perlu dikonsulkan ke ahli obstinnya atau dokter kandungannya, apakah perlu evaluasi lain. Kadang kita juga perlu untuk periksa apakah menderita diabetes mellitus atau tidak. Dan selain itu menjaga lingkungan sebenarnya. Ya, yang pertama ketika hamil ya jangan minum minuman keras, jangan dekat-dekat orang merokok gitu ya, Dok ya. Mungkin ada lagi, Dok ya yang bisa. Ya, ini tambahan aja bahwa fetal echo juga itu tidak selamanya bisa kita screening pasti. Dia ternyata kita cuma dapat men-screening 38% aja nilai kepercayaannya. Ya, jadi memang tergantung dengan behind the human behind the gun ya. Jadi siapa yang melakukan itu. Jadi kalau jam terbangnya sudah tinggi mungkin bisa 100% ya. Iya. Karena kesulitannya itu karena kalau kita mau fetal echo itu susah, dia bergerak terus kan. Jadi agak sulit. Kalau saya kurang sabar, Dokter Lukna, terus terang. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Aliana. Selamat pagi, Dokter. Dokter, untuk tanda-tanda anak yang memiliki kelemahan jantung apakah bisa diketahui di usia 10 tahun? Karena anak saya sekarang sering lemas, deg-degan, dan sesak nafas. Ini silakan Dokter Lili mungkin bisa membantu menjawab. Iya, sebenarnya gejala klinis itu kalau memang ada kelainan jantung bawaan, itu sejak baru lahir sudah bisa juga. Tapi kita ingat juga kadangkala kalau kelainan jantung bocor seperti ASD, VSD itu kadangkala belum begitu kelihatan di awal bulan pertama kehidupan.
0 sampai 3 bulan. Katanya ingat, fisiologis daripada fisiologis paru, tahanan vaskular resistennya itu masih tinggi sehingga belum terjadi secara klinis. Jadi dia masih kelihatan normal aja. Nanti setelah 3 bulan baru berat badannya terganggu, baru kadang-kadang murmur bisa kedengaran, ya. Kalau tadi ini pertanyaannya anaknya sudah 10 tahun ya, sedikit lemas. Ya sebaiknya kita mencari tahu. Sesak napas kan banyak, bukan semata milik penyakit jantung bawaan aja. Itu bisa dari paru-paru, bisa juga dari apa ya? Dari paru-paru yang sangat berhubungan. Kemudian tadi sesak napas dengan lemas. Lemas ini ya sekarang anak-anak biasanya gadget terus ya, jadi sehingga dia kurang aktivitas, kemudian kurang makan juga mungkin sampai lupa. Jadi ya kita tetap harus memantau anak-anak kita ya di rumah. Mungkin dari bidang kita ya dok ya. Kalau di bidang kita mungkin 10 tahun itu bisa jadi misalnya atrial septal defect belum ketahuan, bisa ya dok ya. Kalau penyakit jantung bawaan. Apalagi kalau ASD kan murmurnya nggak kedengaran. Iya, tidak terdengar. Atau jangan-jangan bukan penyakit jantung bawaan tapi penyakit jantung yang baru didapat. Seperti jantung rematik itu bisa tuh seperti itu terjadi, ternyata terkena jantung rematik ya. Di Indonesia ini kan termasuk daerah endemis juga untuk jantung rematik. Jadi ada baiknya dilakukan screening. Kalau misalnya belum bisa ketemu dokter anak konsultan jantung, bisa ketemu dokter anak dulu ya. Iya. Untuk dilakukan screening awal ya dok ya. Iya. Apakah sesak nafasnya itu ada kemungkinan kelainan di bidang jantung atau bukan? Iya. Kalau bisa langsung ketemu ke dokter anak konsultan jantung, misalnya ke tempat dokter Lili, itu ya lebih baik lagi sebenarnya. Kita bisa ya untuk yang sesak mungkin kita bisa foto toraks dulu ya. Kita lihat foto ronsen. Foto ronsennya bagaimana? Apakah jantungnya membesar? Apakah gambaran paru-parunya, corakan bronkofaskulernya meningkat? Itu salah satu juga untuk screening adanya suatu PJD. Kalau memang corakan bronkofaskuler meningkat, adanya pembesaran jantungnya membesar, ya kita bisa screening ke tingkat yang lebih tinggi. Apa kita melakukan tindakan yang lain seperti ekokardiografi, ya. Namun tidak semuanya juga ya. Saya sering mendapatkan orang tuanya sudah ketakutan, dokter sudah mengatakan kok jantungnya besar. Ternyata pada posisi tidur kan jantung memang agak flat ya, jadi sehingga kelihatan besar. Ini ada beberapa kita bisa men-screening kalau kita menemukan pada ronsen dadanya. Gambar normal yang di sebelah ujung sana, kemudian yang gambar itu kayak ada sepatu Belanda ya. Sepatu Belanda itu sebenarnya sepatu bot ya, bukan sepatu Belanda ini, tapi nggak tahu nih slide-nya dokter Ruby kalau saya nggak lupa ini. Itu ciri khas daripada TOF. Ada kelainan jantung yang biru yang namanya TOF, tetralogy of Fallot. Itu spesifik banget. Corakan bronkofaskulernya menurun, gambaran paru-parunya sedikit hitam, tidak putih dia. Kemudian ada gambaran seperti boat shape, ya. Yang ada juga gambar seperti telur, ya. Itu biasanya TGA. Ada lagi yang kayak snow like appearance, snowman like appearance. Iya, itu biasanya TAPVD. Ya, Dr. Tiko ini memang ya harus jeli ya, harus an eagle eye, Dr. Lubna. Iya. Eagle eye, but hatinya harus seperti malaikat. Iya. Kita harus melatih ya, hati yang seperti malaikat, mental baja. Di cat lab kalau nggak mental baja bagaimana? Coba. Harus mental baja. Bayangkan, ada yang gangguan aritmia sampai SVT. Kalau kita nggak mau punya mental baja, waduh kita sudah SVT duluan. Kita bisa SVT duluan. Kan sering banget ya kemarin itu. Wah, jadi harus mental baja Dokter Luna ya. Jangan putus asa. Satu kali maju tetap maju. Thinking locally, do locally, thinking globally. Itu spesifik untuk kalau kita mengerjakan di KTF, ya. Ya, jadi tetap semangat Dokter Lubna ya, jangan sampai nggak berangkat lagi. Waduh, sudah di warning nih. Mungkin dari Dokter Tiko ada tambahan dok untuk tipe sesaknya yang spesifik untuk penyakit jantung bawaan seperti apa sih dok gitu supaya ayah bunda sobat Muwardi yang ada di rumah bisa lebih waspada apabila dilihat putra-putrinya di rumah mengalami hal yang serupa. Sebenarnya khasnya pada jantung itu kan sesaknya karena sesak gagal jantung ya.
Dia klinis sesak yang paling mudah diamati itu adalah ngos-ngosan atau tampak berlebih sesak nafas, atau ada gangguan atau usaha nafas yang tampak lebih berat ketika aktivitas. Kalau aktivitas lari-lari maraton ya wajar ya, misalnya jalan kaki ringan, dia ngos-ngosannya parah gitu, ada baiknya dilakukan screening jantung seperti itu. Ya, jadi kalau putra-putri ayah bunda Sobat Muwardi sekalian di rumah mengalami sesak napas, terutama yang berhubungan berkaitan dengan aktivitas fisik sehari-hari harian, nah itu perlu waspada tuh, jangan-jangan ada gejala penyakit jantung bawaan, harus segera diperiksakan ke dokter anak, konsultan jantung untuk dilakukan deteksi dini. Baik, mungkin ada pertanyaan kembali di Instagram atau di Facebook RSUD Dr. Muwardi. Ini ada komentar ini dok dari Bunda Pipit. Alhamdulillah dok, ini anak saya pasien Dokter Lili, anak Khaira Delatoya, makannya sekarang banyak dan berat badan berangsur bertambah dok. Alhamdulillah. Bunda Pipit. Bunda Pipit anaknya sudah ditutupkan anunya defeknya mungkin ya, sehingga itu dapat menyebabkan berat badan bertambah ya. Jadi selama dia tidak ditutup ya susah naiknya. Baik, selamat bergabung kepada ayah bunda Sobat Muwardi di Instagram rsud.muwardi. Ini ada pertanyaan dari Mama Lala dok. Dok, bedanya sesak nafas karena asma dan sesak nafas karena penyakit jantung bawaan pada anak apa ya? Mungkin siapa? Dokter Tiko? Monggo dok. Ya. Monggo dok. Ya, kalau pada asma biasanya kan terjadinya kayak terus-menerus ya. Kadang pada penyakit jantung bisa seperti itu juga. Iya bisa. Bisa. Sebenarnya nanti kadang akan tampak mirip. Cuman kalau pada asma dia cenderung ada momen-momennya. Misalnya pagi hari atau malam hari, atau misalnya ketika kena debu gitu ya. Tapi ada beberapa asma yang juga terus-menerus seperti pada jantung. Memang kalau misalnya ada kelihatan sesak, yang paling tepat adalah periksa ke dokter anak ya dok ya. Iya. Jadi bisa diperiksa langsung, bisa didengarkan dengan stetoskop. Jadi ada bunyi khasnya nanti. Jadi kenapa itu pada PJB kedengaran jadi kayak bising juga? Kadang karena pembesaran jantungnya sendiri atau pembuluh darah paru-parunya sendiri menekan bronkus, sehingga terjadilah penyempitan dari bronkus sehingga terjadi wheezing. Iya, itu sering. Kemudian nanti kalau setelah ditangani penyakit jantungnya, gitu, nanti asma bisa hilang sih, berkurang. Ya. Iya, berkurang. Jadi karena kita akan ada penekanan. Prinsipnya kan ada penekanan. Jadi kadang itu mirip, Mama Lala ya. Kadang mirip, jadi ada baiknya diperiksakan, dan ada baiknya kalau misalnya dokternya bilang asma, tanyakan aja ada kemungkinan jantung nggak dok? Gitu. Jadi bisa kita bantu screening juga ya dok ya. Saya juga biasanya sangat bermanfaat anamnesa kembali. Apakah ini anaknya lahir apa dulu dok? Lahir spontan atau lahir sesar? Lahir sesar ada cenderung kans mempunyai bakat alergi karena lahir steril. Beda dengan yang lahir lewat bawah yang normal. Itu untuk itu mempunyai resiko lebih tinggi pada anak-anak dan dengan anak dengan riwayat lahir sesar ya. Jadi kalau riwayat lahir sesar begitu saya langsung udah paham ya, kita obatin dulu itu. Kalau memang setelah diobati ternyata dia tidak mengalami perubahan, baru kita lebih bisa memikirkan yang lain, penyebab cari yang lain ya. Mungkin kalau untuk penyakit jantung bawaan lebih berpengaruh usia kehamilan dan berat badan saat lahir ya dok ya? Iya. Usia kehamilan yang prematur, apakah dia lebih tinggi resiko terjadinya penyakit jantung bawaan? Iya, kalau prematur kan paling sering adalah penyakit PDA, karena prostaglandinnya, hormon itu masih tinggi di dalam darah. Tapi jangan lupa pada TGA lahirnya kan besar, bisa sampai 4 kilo, bayinya sehat, bayinya tidak kelihatan sakit. Namun setelah perjalanan usianya nanti, sejalan dengan usianya, mulai tampak biru dan lain. Begitu juga VSD Dr. Lubna, pada awal kelahiran berat badan tidak terganggu atau ASD, tapi sejalan dengan usianya nanti di mana PVR-nya turun, pulmonary vascular resistance-nya turun, di situ kan bocornya kesedot masuk ke paru-paru. Itu yang mengakibatkan sistemiknya menjadi berkurang. Sehingga berat badan anak sulit naik ya. Sulit naik, ya. Anak PSD itu. Dan mermernya juga biasanya tidak terdengar di awal kelahiran. Nanti ada juga ibu-ibu yang kritis loh. Dia bilang,
anak saya ini sudah dari awal dipegang oleh dokter ahli. Kok nggak ketahuan bahwa PJB? Ingat bahwa itu PVR memang nggak kedengaran. Nanti setelah PVR-nya turun baru kedengaran ada bunyi. Nah, itu biasa, sering dikeluhkan oleh ibu-ibu. Secara umum sebenarnya penyakit jantung bawaan ini dibagi jadi berapa sih, Dok? Dua kan, Dua, ya? yang biru dengan yang tidak biru. Yang tidak biru yang paling tersering adalah VSD. Tapi kenyataannya memang VSD yang paling banyak ya memang. Kalau di Indonesia VSD dok? Ya, Iya, VSD. VSD. Ya. Kalau di luar mungkin PDA dok ya, Iya. karena screeningnya lebih bagus kan newborn di echo. Newborn. Cuman PDA itu kadang memang bisa sembuh sendiri ya dok ya. Iya, bisa spontan bisa menutup, spontan iya. nutup sendiri ya. Apalagi prematur dikasih Iya. obat gitu, Obat paracetamol. antinya, iya, anti prostaglandinnya nutup spontan. Apalagi ASD juga ya bisa nutup spontan juga. Kita tunggu sampai usia 5 tahun ya. Kemudian ya kalau jurnal mengatakan di bawah 0,4 kan menutup spontan sekitar lumayan tinggi ya. 85%, iya. Iya, bisa nutup spontan, iya pada PFO. PFO sebenarnya ASD sama. Kadang-kala ibu bilang, loh kok ini diagnosanya dulu lain dok, kok ini lain. Karena oh sama aja itu Bu, cuma kita mengartikan konsisten dengan diameternya aja. Begitu. Ini ada pertanyaan kembali di Instagram rsud.muardi dari Mama Lala. Dok, tadi dikatakan jantung bocor pada anak bisa menutup sendiri. Makanan apa yang bisa mendukung untuk penutupan itu ya dok? Silakan Dokter Lili terlebih dahulu. Iya, tadi yang memang kan saya sudah ngomong bahwa saya sendiri ada pengalaman. Jadi kalau jantung bocor itu dia bisa nutup sendiri asal diberi kalori dan protein yang lebih bagus. Ya, karena kenapa? Pada PJB itu dia sistemiknya akan berkurang. Ya, saya selalu memberi contoh karena ada defeknya ini aliran darah dari bersih ke kotor pergi ke paru-paru. Jumlahnya umpamanya harusnya 100% ke paru-paru, 100% ke sistemik. Namun karena kebocoran ini seandainya 25%, dia mengalir ke sebelah kanan yang kotor. Otomatis ke paru-paru akan menjadi 125%. Yang ke sistemik tinggal 75%. Inilah yang menyebabkan dia tidak bertumbuh dengan baik. Yang harusnya 100%. Kalau kita mau pakai susu ASI yang 1 cc 60 kilokalori aja, kan kurang, tidak terkejar. Padahal kita harus kejar dengan yang tinggi kalori. Ada beberapa formula yang kalorinya tinggi, proteinnya tinggi, yang 1 cc sampai 150 kalori. Jadi kita harus mencari yang kalorinya tinggi. Dan pengalaman saya terus terang, dengan kita memberi kalori yang lebih tinggi, PJB-nya ternyata bisa menutup. Dan Ada untuk ya. pemberian susu formula tinggi kalori tersebut sekarang harus dengan resep dokter ya dok? Iya, terutama harus. dokter spesialis anak. Iya. Jadi ada baiknya kalau putra-putri ayah bunda sobat Muardi mengalami gagal tumbuh atau yang kita kenal dengan weight faltering, segera konsultasikan ke dokter spesialis anak untuk segera mendapatkan penanganan intervensi nutrisi agar bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal. Mungkin ada tambahan dokter Tiko, silakan. Mungkin dari tadi kan kita membahas tentang jantung bocor yang nutup sendiri ya. Tapi jangan dilupakan juga kalau yang menutup sendiri itu sebenarnya jumlah kecil dari seluruh penyakit jantung bawaan. Jadi walaupun dikatakan bisa nutup sendiri, ada baiknya tetap rutin kontrol ya. Jangan sampai tidak kontrol, karena kita ada beberapa pasien dok yang nggak kontrol-kontrol, pas kontrol udah gagal jantung, usia remaja udah gagal jantung. Kalau udah gagal jantung tuh jantungnya yang tadinya dia cuman bocornya mungkin sedang jadi besar, jantungnya membengkak. Kalau udah jantungnya membengkak itu kadang sudah sulit untuk dioperasi bahkan ya dok ya. Iya, bahkan mau di kateter. Iya, komplikasi. Ya itu komplikasi gitu. yang saya katakan tadi PH itu. Iya. Dan PH juga kalau dalam textbook Dokter Tiko dibilang dekade ketiga. Jadi usia 30-an kan itu. Namun ternyata kan kita temukan pada usia belasan. Yang kita usia kaget 11. usia 7 tahun udah 7 tahun udah PH. Jadi- Ternyata ada unsur-unsur lain yang menyebabkan terjadinya PH. Salah satu infeksi. Betul. Jadi Inflamasi. Jadi iya. pentingnya tadi antioksidan tadi ya dok ya. Antioksidan tadi, vitamin C, vitamin D untuk memperlambat terjadinya komplikasi. Iya. Dan itu pada anak-anak PJB dengan infeksi itu jangan lupa gigi. Hygiene daripada gigi harus diperhatikan. Banyak karena giginya itu rusak, sumber infeksi akibatnya dari itu penyebab kausanya terjadi infeksinya. Dan Iya. ISK juga ya, ISK Iya, juga. ISK. ISK banyak. Dan kalau ada kelainan infeksi itu juga lebih mengurangi berat badan Dokter Tiko, Iya. karena metaboliknya lebih tinggi kan. Selain
jantungnya sendiri mengurangi, infeksinya lagi jadi lebih berat badan, susah naik deh Bu. Jadi gitu, jadi walaupun ada beberapa yang bisa nutup sendiri ya, kan nggak banyak ya dari seluruh penyakit jantung bawaan itu hanya sebagian kecil yang bisa nutup sendiri. Dan jangan kalau berat badannya naik terus tidak konfirmasi, sebenarnya konfirmasi beneran sudah nutup sendiri atau belum. Ya, jangan nggak konfirmasi terus nggak kontrol gitu. Kita pernah ada beberapa kasus ya Dok ya, nggak kontrol usia 14-an tahun gagal jantung dia, aduh kasihan banget, atau kejang karena ada infeksi otak gitu ya Dok ya. Itu lagi yang pasca operasi juga, jangan sampai menyangka anaknya sudah sembuh. Itu masih harus tetap dievaluasi. Paling nggak kontrol setahun sekali dulu. Kemudian kalau aman-aman 2 tahun sekali. Ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun nggak kontrol. Tahu-taunya sudah terjadi sesak. Ada itu pasca total koreksi, nggak pernah kontrol selama 10 tahun. Akhirnya RVH. Jadi dia ada kan efek samping dari biasanya koreksi itu kan ada PR ya, pulmonar regurgitasi tidak terkontrol, akhirnya jadi imbalance antara gerak RV dengan LV. Akhirnya kalau tidak salah karena nggak pernah kontrol itu akhirnya ya. Jadi memang ya, jadi ada baiknya walaupun sudah diobati, kita kadang sering ya kita sudah nyatakan sembuh, memang betul. Jadi saat itu udah sembuh seperti jantung normal, anak mau lari-lari, mau main mau jadi olahragawan, maraton juga boleh, tapi tetap harus dievaluasi ya, setahun atau 2 tahun sekali, walaupun sudah dinyatakan sembuh gitu. Jangankan lagi Dokter Tiko, yang kita intervensi VSD penutupan occluder aja, itu harus dievaluasi terus. Ternyata bisa bergeser posisinya. Bayangkan kalau kita tidak monitor, bagaimana? Jadi ya itu semuanya kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan ya Bapak-bapak Ibu, Ayah Bunda, karena memang itu kita harus monitor terus ya. Monitor terus. Ya, mungkin Dokter Lili atau Dokter Tiko bisa menambahkan pilihan penanganan tata laksana untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan yang sudah tersedia fasilitas layanan di Rumah Sakit Umum Dr. Muardi ini apa saja gitu Dok? Nih Dokter Tiko nanti nih. Dokter. Yang muda-muda aja yang ngomong ini. Ini senior saya Dokter Lili yang ngajari kita ya untuk lakukan penanganan. Kalau di Muardi kita sudah bisa melakukan penutupan jantung bocor gitu ya Dok ya. Atau mungkin jika ada penyempitan pembuluh darah kita bisa lebarkan seperti itu Dok di pusat kateterisasi jantung di Muardi. Awal akhir-akhir ini juga kita sudah memulai ya Dok ya, untuk operasi jantung ya Dok ya. Jadi ada beberapa masalah jantung, pada beberapa kasus kita bisa lakukan operasi di sini gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke Jakarta ya Dok ya. Nggak perlu, tapi juga ada kendala juga biasa di sini. Tapi ya kadang malum ya, kadang kita keterbatasan kita, ada beberapa kasus yang tetap harus kita rujuk ya Dok ya. Iya harus rujuk, soalnya yang complicated kita masih belum lah. Ya, kita kan menginginkan pasien-pasien kita ini survive semuanya Dokter Tiko. Yang terbaik untuk mereka. Ya, kita pikirkan yang terbaik ya, selalu yang terbaik. Selalu always the best for PCW on patient. Mungkin untuk gambaran Bapak Ibu ya Dok ya, ini ya ada peta Indonesia mana ya? Belum ada. Ini kateterisasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pemerintah ini luar biasa, Kemenkes bicara kemarin, waduh. Sampai sedang mengutamakan untuk penanganan kelainan jantung ya Dok, terutama penyakit jantung bawaan yang ternyata disinyalir angka kejadiannya cukup tinggi, 0,8%, 8 anak tiap 1000 kelahiran hidup, sehingga berpotensi menimbulkan kasus 42.000 hingga 48.000 kasus setiap tahun di Indonesia, kasus deteksi dini penyakit jantung bawaan ya Dok. Sedangkan yang baru bisa katanya sampai 5.000 aja sampai 6.000 yang ditangani. Jadi masih sangat jauh dari jumlah yang terjadi. Betul. Kan. Mungkin ya Bapak Ibu ya, supaya untuk gambarannya Bapak Ibu, kalau secara statistik seharusnya di Indonesia ini ada 48.000 kasus per tahun. Baru secara statistik, tapi kenyataan yang kita tangani itu hanya sekitar 5.000-an ya. 6.000-an. Ya 5.000-an. Menteri Kesehatan bilang sekian aja. Betul, itu Menteri Kesehatan juga sempat bicara itu. Makanya dari Kementerian Kesehatan itu mulai menyebarkan pusat-pusat jantung, tidak hanya untuk dewasa tapi juga untuk anak-anak ya Dok ya, melalui dokter-dokter anak di tiap-tiap provinsi. Jadi untuk Bapak Ibu nih yang gabung di sini, ceritakan aja ke saudara-saudara semua.
ke teman-teman, ke saudara di pulau manapun, insya Allah kita sudah bisa ya. Untuk dari Kementerian Kesehatan sudah ada support khususnya. Ini di petanya udah ada penyebarannya ya dok ya. Saya ini kan kemarin ada pasien saya dari Sulawesi Tengah yang Jonathan dari Sulawesi Tengah, dari Lubuk Banggai Kepulauan. Kita ada pasien dari Papua juga dok. Oh ada Papua juga ya. Udah PDA closure. PDA udah pulang sekarang, anaknya polisi apa tentara saya lupa. Benar. Jadi Solo sudah mulai bergaung ya. Tapi jangan bangga, kita tetap harus rendah hati seperti padi. Lebih baik manusia kan yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain ya dok. Mungkin ada tambahan dok mengenai ini kan unit kateterisasi yang tersedia di seluruh Indonesia, sedangkan untuk mendapatkan fasilitas layanan jantung anak itu kan memang masih sedikit sulit. Untuk alur rujukannya apabila ayah bunda sobat Muwardi menginginkan pemeriksaan deteksi dini penyakit jantung bawaan itu seperti apa kalau dari sistem kesehatan nasional BPJS yang berlaku saat ini? Mungkin dari slide-nya udah bisa tampak ya. Jadi ada, sebentar kita buka dulu slide-nya ya. Sudah. Nah itu. Jadi untuk rujukan BPJS, jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, untuk penyakit jantung bawaan ini, apapun itu, sesulit apapun, mau tindakan semahal apapun itu dibayar sama pemerintah ya dok ya. Alhamdulillah dibayar pemerintah. Jadi pakai BPJS semua gratis. Itu. Jadi yang penting hanya untuk mengurus pertama punya BPJS, yang kedua mengurus sistem rujukannya. Jadi bagaimanapun juga BPJS ini masih memerlukan sistem rujukan nih. Dari vaskes tingkat pertama, kemudian dirujuk ke vaskes tingkat kedua, biasanya rumah sakit tipe C atau rumah sakit tipe D. Kemudian biasanya akan dirujuk bisa langsung ke tipe A atau loncat dulu ke tipe B, baru nanti ke rumah sakit rujukan nasional untuk jantung ya. Tapi ini juga perlu diketahui dokter Tiko. Kenyataan BPJS lebih mempermudah lagi. Seandainya ada anak yang umpamanya dari Irian, dia datang berkunjung ke keluarganya di Solo, dia mengalami sakit, tiba-tiba dia langsung bisa sekarang BPJS tidak mempersulit keadaan, dia mempermudah. Kita pergi aja ke puskesmas yang terdekat dengan rumah domisili di mana anak itu tinggal, minta rujukan langsung bisa ke Muwardi. Karena saat ini mungkin rumah sakit Dr. Muwardi juga merupakan pusat rujukan jantung ya dok, masuk di alur pusat rujukan jantung dari Kemenkes ya dok sehingga kita bisa menerima. Jadi kita tidak akan dipersulit. Seandainya pun dia akan mengalami masalah, masuk di IGD langsung diterima, langsung kita tangani. Ya, jadi tidak harus memakai sistem berjenjang. Berjenjangnya tetap, tapi tidak perlu pulang ke kampungnya dulu. Kampung pulang, bayangkan kalau ke Irian berapa tiket pesawat, ya ampun. Jadi misalnya nih, Pak Ibu BPJS-nya di Jakarta, anggap aja lah, tapi kerja di Solo. Anak di Solo, semua di Solo, mau periksa sini daftar aja lewat vaskes pertama di Solo di puskesmas terdekat. Itu bisa, itu bisa. Sampai 3 bulan. Iya, sampai 3 bulan. Itu bisa. Jadi sekarang pakai BPJS, alhamdulillah dipermudah ya dari pemerintah. Dipermudah, alhamdulillah. Sangat bersyukur. Sehingga kita yang di pelayanan juga bisa lebih meningkatkan fasilitas layanan kita ya dok ya. Baik, mungkin di Instagram apa masih ada pertanyaan kembali? Dari Ayah Mahameru Wisaka, ini mau menanyakan dok, betulkah bayi lahir yang tidak menangis menandakan jantungnya bermasalah? Ini silakan dokter Tiko. Pak, bayi yang lahir tidak menangis belum tentu jantungnya bermasalah sebetulnya. Tetapi tidak menangisnya itu bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung ya dok ya. Dari PDA-nya jadi lebih sulit menutup karena mungkin oksigennya nggak masuk dengan baik. Gitu. Jadi ada baiknya memang ketika bayi tidak menangis atau tidak bernafas dengan baik, harus segera dibawa ke dokter terdekat dulu. Yaitu yang dokter terdekat dulu, dokter anak terdekat lah, untuk dilakukan pertolongan pertama. Dalam perkembangannya ada baiknya juga jika memang ada perawatan lama di ruang bayi, ada baiknya suatu saat harus dikonsultan ke jantung ya dok ya, untuk dilakukan screening. Karena kalau misalnya pada bayi itu bermasalah, sering terjadi ada penyakit jantung bawaan yang masih tertinggal ya dok ya. Itu sering kita dapatkan. Ya, begitu. Ada masih pertanyaan? Mahameru, apa masih ada pertanyaan kembali? Ada di bawah tadi kan? Dari Bunda Fihi Shifa. Dok, kalau penderita ASD itu apa boleh makan hati atau jeroan ayam ya dok? Silakan dokter Lili. Saya rasa nggak apa-apa. Yang kita kurangi tadi kan saya katakan
daging merah. Daging merah itu kalau saya baca cuma 80 sampai 180 gram aja bisa dimakan, jangan lebih. Karena kalau dia lebih itu dapat mengakibatkan lemak jenuh dan dapat mengakibatkan kekakuan daripada pembuluh darah. Ya, jadi kalau hati banyak mengandung kayak zat besi, ya. Kemudian jeroan ayam mungkin tidak baik ya. Kalau dagingnya mungkin baik ya. Ya, jeroannya jangan. Saya aja itu sekarang ada jeroan yang di plastik dibikin kripek ya. Ya, dibikin sate banyak di HI itu. Solo memang luar biasa. Ya, jadi ya itu makanan yang mengandung flavonoid ya, seperti kacang-kacangan, kacang almond, coklat ya. Ya itu yang merupakan antioksidan tinggi. Vitamin D jangan lupa dan vitamin C. Zat besi juga diberikan karena zat besi itu sangat bermanfaat untuk mengikat oksigen ya, apa khusus untuk penyakit jantung biru seperti pada TOF ya. Ya, karena waktu sudah semakin tipis, Dok. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ayah Mahameru mungkin, Dok. Dok, anak saya 2 tahun memiliki penyakit jantung bawaan. Mohon tips perawatan anak dengan penyakit jantung bawaan. Mungkin dari Dokter Lili dulu, nanti Dokter Tiko bisa menambahkan. Tips perawatan ya, kita harus screening dulu apa ya. Kita harus mencari tahu penyakit jantung bawaannya tipe apa. Jangan-jangan tipe yang harus ditindaki dalam waktu 4 bulan pertama, wah itu nggak bisa lagi diapa-apain, konservatif. Karena ada beberapa kelainan jantung yang harus ditindaki 4 bulan pertama kehidupan. Ini apalagi sudah 2 tahun. Jadi mudah-mudahan yang tipe simple kayak VSD, PDA, ASD ya. Jadi saya sarankan untuk Pak Mahameru segera untuk memeriksakan putranya untuk dilakukan ekokardiografi ya supaya kalau misalnya ternyata nih ini pasien rutin jantung gitu, Dok. Itu sudah kontrol rutin, tinggal menunggu momen untuk tindakan yang bisa dilakukan Bapak apa nih kira-kira, Dok? Ya, kita kan sudah bilang, kita kan monitoring berat badannya, kasih kalau memang berat badannya terjadi weight flattering, ya itu kita memberi masukan kalori tinggi tadi ya, mungkin yang bisa dilakukan Bapak tadi itu ya, membantu memberikan kalori nutrisi tinggi. Mungkin ada tambahan yang lain dari Dokter Tiko? Sudah sepertinya. Nanti hasil rekaman live streaming hari ini akan bisa dilihat Ayah Bunda lihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe serta share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook dan Instagram. Sebagai kata akhir mungkin ada sedikit pesan. Saya mau pantun, Dokter Lukna. Pantun, silahkan, Dokter. Saya mau pantun. Saya akhir ini suka pantun, Mbak Mary. Ya. Habis ini kita yel-yel ya. Oh iya. Ya. Jadi jangan dulu titik baru koma. Merangkai kata selesai sudah. Cakep. Ya. Suka duka kita jalanin bersama dengan anak-anak PJB. Cakep. Menjalin kasih pada anak-anak PJB selalu di hati. Oh iya. Cakep. Nah ini untuk Dokter Tiko silakan ini. Enggak, yel-yelnya dari Dokter Luna. Jadi sebenarnya ya organisasi kita yang concern ke penyakit jantung anak, terutama pada anak ya, kita punya yel-yel nih. Yelnya sehatkan jantung anak Indonesia, selamatkan generasi penerus bangsa. Jadi memang kita ingin menyelamatkan generasi penerus bangsa, membuat generasi yang terbaik untuk Indonesia ya. Ya kita yel sekali ya. Dan semoga kita bermanfaat sebanyak mungkin bagi mereka. Ya lagi sekali. Ya sekali lagi. Selamatkan jantung anak Indonesia, selamatkan generasi penerus bangsa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara Muardi Asah Asuh Asih setiap hari Kamis di minggu kedua dan keempat. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita. Sampai bertemu kembali dengan saya Dr. Masai Lukna, spesialis anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.